Ya, jadi saya ulang di membran sel itu ini untuk aplikasi dari kompleks ya pengantarnya. Nah, ini juga yang bagian ini juga hidrofilik. Jadi kalau misalkan di sini adalah bagian luar dari sel, maka di sini air, ada air juga di dalam sel. Jadi membran ini memisahkan dua air yang berbeda komposisinya, konsentrasinya. Nah, ada yang disebut dengan ion channel, itu adalah protein, ya protein yang contohnya ini adalah gramicidin A. eh, ini kalau dari samping, ya kemudian kalau kita lihat dari arah atas ini akan kelihatan ada lubang dan ini yang biru-biru ini adalah oksigen, bagian yang polar sehingga ion itu bisa Na misalnya gitu ya, nanti Na plus bisa masuk lewat channel ini karena di sini polar ya, jadi bisa menembus dinding yang non polar ini ya, ini yang non polar ya. Nah, ini ada jalur yang untuk eh, keluar masuk ion. Nah, itu jadi interaksi antara ion logam dengan ligan. Nah, di sini ligannya adalah protein ya, protein gramicidin. Ya. Protein itu dari asam amino itu punya gugus karbonil dan gugus N ya. Nanti ini amida ya. Nanti ada R. Nah, karbonil nanti juga ada gugus dari dari gugus samping dari asam amino itu yang ada yang punya SH, ada yang punya N, ada yang punya COOH. Ini akan menjadi situs aktif yang akan berinteraksi dengan logam. Dia akan ada lorong yang bersifat polar yang bisa untuk keluar masuk ion. Ya, jadi dia bisa permeable ke Na, ya. Eh, Damifidin ini punya 15 asam amino dengan helixnya tadi. Ini ya, helixnya itu diameternya 0,4 nanometer. Ya, jadi ukuran dari ion itu sangat kecil ya. Polar amide group ini yang gugus amidanya ya. Ini adalah polar. Kemudian yang di luar itu yang di sini ini adalah hidrokarbon ya. Yang di luar dinding ini adalah yang non polar. Non polar ini akan nyambung dengan eh, dari dinding lipofilnya itu. Nah, polar group have positive and negative region that attract neighboring molecule by electrostatic forces. Jadi gaya yang menarik itu adalah elektrostatik ya, supaya ionnya bisa masuk. Yang non-polar itu tidak banyak muatannya dan soluble inside the non-polar zone. Jadi dia bisa menyatu, bisa larut di dalam membran yang non-polar atau lipofilik. Jadi logam Na itu dia di dalam air ya akan berinteraksi dengan air. Kalau ini air ya, ini ada hanya ini ada lone pair-nya ya. Jadi dia akan disolvasi atau di apa kompleks dengan air ya. Eh, nah tadi yang sel membran sel tadi ada bagian yang lipofilik yang tidak bisa ditembus oleh eh, air atau hidrofobik atau lipofilik sama ya. Nah, protein tadi bisa masuk karena dia punya luarnya adalah hidrofobik ya. Jadi yang protein ini bisa masuk di sela ini karena ini dindingnya adalah dinding hidrofobik. Jadi cocok dengan membran sel ini. Maka ya, dia bisa menyelip di dalam dinding selnya itu. Nah, ini Na dan NK melewati hidrofolik porus ini
dengan laju 10 pangkat 7 ion per detik ya. Jadi kecepatannya bisa keluar masuk di situ. The pore is selected for monovalent cation, exclude anion. Jadi karena ini pore-nya tadi adalah banyak O-nya, maka yang sifat negatif, maka anion tidak bisa masuk ya. Kemudian juga kation yang 2 plus, 3 plus juga dia hanya untuk K plus karena ini untuk dengan oksigen ya. Ini yang kemudian eh, apa Nobel Prize tahun 2003 ya yang khusus mempelajari tentang channel untuk potasium ya, such as nerve ya. Jadi ini yang membran sel yang untuk khusus kenapa hanya potasium atau kalium ya. Jadi yang gugus ini karena ini bersifat basah, maka dia bisa menggantikan K dari air. Air kalau K itu kan juga dia juga ini K. Di sini ada oksigen dari air. Nah, oksigen ini bisa digantikan oleh karbonil dari amida itu. Maka dia bisa lolos. Eh, Antar amida itu jaraknya 0,04 nanometer ya sehingga air nggak bisa masuk ya. Jadi ini maka yang air hidrat itu dia tidak bisa lolos ya sehingga yang K itu bisa dilepas oleh airnya dan maka dia akan bisa masuk ya. Maka channel ion ini untuk kalium dia bisa 100 kali lebih cepat daripada untuk natrium. Jadi yang kalium ini dia bisa lepas, kemudian K-nya lewat, airnya ditinggal. Kalau yang ini karena besar, dia kuat, terikat airnya, dia tidak bisa melepaskan airnya dan akhirnya dia terhambat. Itu kajian yang eh, dapat akhirnya mendapatkan hadiah Nobel. Nah, kita sekarang fokus ke EDTA. EDTA itu adalah etilen diamin tetra acetic acid ya. Jadi kalau kita bicara etilen itu adalah CH2 CH2 ada N diamin ya. Terus tetraastat. Astatnya itu adalah CH2 COOH ya. Ini juga CH2 COOH ya. Jadi COOH ya, ini CH2 ya artinya COOH. Jadi ini maksudnya ada CH2 di sini ya sama dengan ini. Nah, ini ada lone pair ya. Ada 4H, ini asam ya. Jadi ada 4H dan 2 N yang dengan lone pair. Maka ini menjadi nanti akan menjadi senyawa dengan 6 eh, Ka ya. Nah, kenapa kuat? Ya, dia strong metal bonding agent karena dia punya ini mengikat dengan 4 OH ditambah lagi dengan 2 lone pair ini ya. Dia harus paham struktur ini dan banyak dipakai juga untuk aditif, untuk mengikat logam ya. Deterjen itu kalau ditambah DTA dia bisa mengikat eh, ion kalsium dan magnesium di air sada sehingga tidak mengganggu kerja deterjen ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Ini kalau dilengkapi di sini ada lone pair-nya ya. Ada lone pair-nya. CO itu artinya karboksilat. Nah, ini contohnya untuk kompleks dengan Mn ya. Mn ya. Ini ada dia akan mengikat dengan lone pair dengan ini N ya, warnanya biru yang lebih gelap itu N, ini etilennya, terus ini astatnya. Jadi ada O, ada O, ada O. Jadi ada 4 O dan 2 N. Maka itu kayak dicengkeram kepiting gitu ya. Jadi sangat kuat. Ya.
Ya, jadi ini kajian tahun 79. Kalau DTA itu dalam sekali sebenarnya. Nah, ion logam itu sebagai asam Lewis dan elektron pair itu dari O eh, ini juga basa ya. Kemudian misalkan Cn itu monodentat, kemudian apa yang ada yang multidentat. Nah, ini yang termasuk yang multidentat ya, yang untuk DTA itu. Nah, chelating ini bacanya chelating ya, late terlambat ya baca ya. Chelating agent atau ligand. Nah, ada yang awalnya dulu hanya di amino ini ya, di amino, kemudian ditambah lagi 4 astat tadi. Nah, ini yang disebut dengan multidentat akan menyebabkan ikatan jadi lebih kuat atau lebih stabil ya dibanding yang monodentat. Kira contohnya ini kalau dengan etilen diamin itu ini bidentat ya, yang ini monodentat ya. Bisa diperhatikan harga K statusnya ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 6. Jadi yang bidentat lebih stabil. Yang ini ya yang ini monodentat juga ya, yang ini bidentat. Jadi kestabilan antara eh, ini yang bidentat dengan yang monodentat itu 30 kali ya. Nah, yang tetradentat itu seperti ATP itu dia bisa mengikat logam ya 4 sampai 6 koordinasi, maka juga akan lebih stabil ya. Nah, ada oktadentat itu 8 eh, yang juga sangat stabil ya. Ada 4 atom N dan 4 atom O. Nah, ini covalent attached to a monoclonal antibody with protein produced by one type of cell, foreign substance and antigen ya. Jadi ini nanti dalam kajian anti cancer itu harapannya obat itu hanya berinteraksi dengan sel yang sudah terkena cancer dan semua sel gitu ya. Nah, ini antibody antigen interaksinya nanti eh, dan harus terikat ya. Dan logam yang terikat itu logam yang punya radiasi. Ya, jadi kalau dia diradiasi dari luar dengan dosis tinggi, logam yang punya radiasi ini yang dibawa oleh kompleks dan diikatkan pada antibodi, terus dia akan menuju ke sasarannya. Ketika nempel di sel kanker, maka dia akan terus meradiasi sehingga akan mematikan. Nah, ini akan lebih terukur dibandingkan kalau diradiasi dengan dosis tinggi yang dari luar gitu ya. Nah, tentu mungkin belum sampai ke penggunaan secara langsung, tapi tentu akan ada perkembangan, mungkin suatu saat juga akan terrealisasi. Banyak penelitian-penelitian yang dimulai dari mimpi yang sepertinya tidak mungkin, tapi kenyataannya bisa jadi mungkin. Ya, ini yang ATP, tripolifosfat ini ya. Terus dia bisa mengikat ini dari N, N yang ini, kemudian ada fosfat itu ada O minus, O minus, O minus dengan logamnya, ini ada air ya. Nah, ini terbentuknya kompleks logam dengan ATP. Nah, ini yang antigen antibody itu dia diikatkan di sini ada eh, 4N ya. Terus ada 4 O dari asetat
akan mengikat logam di situ, dia akan mencengkeram, ya, digenggam dalam apa, dalam sikliknya ini siklik ya. Jadi kalau digambarkan akan jadi seperti ini logamnya. Ada N, ada N, ada N. Terus dari sini ada lagi O, ya. Dari bawah juga ada O, ya, sehingga sangat banyak ya yang mengikat. Ya. Jadi ada 8. Ini yang jadi sangat. Dan ini diikatkan ke antibodi, terus nanti ada binding antigen yang spesifik. Dan ketika nempel itu dia akan radiasinya akan muncul secara spontan. Nah, beberapa ligand yang mirip dengan IDTA ini, IDTA basic yang paling populer ya. Ini yang disebut dengan nitriloacetic acid hanya satu N terus tiga. Nah, jadi ini ada empat, ada satu N plus tiga O. Nah, ini ada dua N plus empat O. Yang di sini sama ada dua N plus empat O ya. Nah, bedanya apa dengan yang di sini dia di kunci rigid ya. Ini sikloheksan, kalau di ini fleksibel. Jadi karena ini tidak terikat dalam satu siklo, maka dia lebih fix gitu ya. Nah, satu yang eh, perlu saudara ingat bahwa EDTA ini dengan logam apapun dia membentuk stoichiometri 1:1. Ini yang walaupun teorinya rumit ya, tetapi hitungannya mudah ya. Jadi nanti tinggal V kali M satu sama dengan V kali M dua, sudah selesai. Nggak perlu koefisiennya berapa, nggak, udah 1:1, udah apa merem saja udah 1:1. Nah, entah logamnya Al3+ atau Fe2+, Fe3+, apapun logamnya 1:1. Saudara boleh ingat sampai kapanpun. Ya, tidak pernah ada revisi untuk itu. Ya, belum ada penemuan baru bahwa tidak 1:1. Ya, jadi kebenaran di sains itu tidak absolut ya, karena suatu saat mungkin ada penemuan baru. Kita harus terbuka ya. Jadi saya tidak pernah maka kalau ada yang menghafalkan seolah-olah itu sudah menjadi kayak hukum ya, suatu saat mungkin bisa ada revisi ya, kita harus terbuka ya, tidak boleh terus kita apa kunci, nggak boleh ada perubahan itu enggak. Nah, ini yang lebih rumit lagi, ada satu, dua, tiga, tiga N plus satu, dua, tiga, empat, lima plus lima O ya. Jadi situs basanya ada 8 ya. Yang ini EGTA ini juga sangat kuat, ada O-nya dua macam, O ether sama O asam ya. Jadi ada 2N plus 2O ether plus 4O dari COO minus. Nah, ini EGTA kompleksnya sangat kuat. Nah, ini contoh FPNTA 2 ya. Jadi ini Fe-nya, nitrilonya ada 2 ya. Satu, 2, terus O-nya ada satu, 2, satu, 2, eh, 3. Jadi yang terlibat ini enggak terlibat ya. Jadi yang terlibat itu ada eh, berapa? 2N plus satu, 2, 3, 4, 5. 5O ya. Ini tahun 84 ya, sudah 40 tahun yang lalu.
Nah, ini contoh DTPA ya. Ini Fe ya. Terus ini adalah N, ada N-nya ada 3, ini kemudian O-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3N plus 4 O ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita khususkan ke EDTA ya. Jadi virtually every element of the breaktable can measured with EDTA. Ya, jadi secara teori bisa karena hampir semuanya bisa untuk kompleks dengan EDTA. Ya. Nah, sifat asam basa yang kita tadi sudah lihat ada 2N ya dan 4 COOH. Ya. Jadi ada 6 Ka ya. Ini pKa-nya yang astat itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang basa itu ada 2 di 6 dan 10 ya. Jadi eh, pada saat pH 0 itu semua H nempel. Ya, nanti kalau di pH-nya dinaikkan, lepas satu-satu, ini yang pertama lepas, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini kalau sudah pH di atas berapa? 3 sudah mulai banyak. Nanti pada pH 7 ini akan lepas, jadi basah. Pada saat basah itu akan jadi eh, semuanya lepas. Sehingga yang paling ekstrim adalah 6Y12 ya. 6 hanya. Nanti yang paling ekstrim itu adalah Y4 minus. Ketika hanya lepas semuanya, dia muatannya -4. Jadi ini lepas, 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 ini juga lepas, jadi 4 minus. Nah, ini nanti yang akan kita pakai itu adalah yang disebut dengan J4 minus. Ya. Ini yang akan bentuk kompleks dengan logam. Ya. Jadi kalau reagen itu biasanya adalah ini, Na2, H2Y. Jadi ada 2 di Na, sodium, dengan kristal ini 2 garam dengan 2 sodium. Ya. Nah, yang menjadi tujuan dari titrasi itu kompleksnya adalah Y4. Jadi kita akan mencari, kalau kita punya larutan EDTA, jadi begitu kita melarutkan garam ini, maka di dalam larutan akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spesies. Nanti tergantung pada keasamannya. Kalau keasamannya tinggi, pH-nya sangat rendah, di bawah 1, ini yang dominan. Nanti kalau digeser ke basa, maka ini yang dominan. Ya, jadi kalau di tengah-tengah, di daerah sini. Gitu. Jadi tergantung pada pH larutan, kita akan bisa tahu mana yang paling dominan. Nah, yang relevan untuk titrasi ini adalah Y4 minus, karena nanti Y4 minus dengan N plus akan menjadi eh, NY. Nah, muatannya adalah apa? N plus dikurangi 4 ya. Jadi kalau misalkan N-nya 12, jadi muatannya menjadi 2 minus gitu ya. Nah, berapa kita tidak tahu karena kita nggak mungkin punya Y4 minus murni. Kita mesti punya campurannya ini. Ini tergantung pada pH ya. Nah, yang kita bisa tahu tergantung pada pH ini adalah fraksi dari
Y4 minus, yaitu Y4 minus konsentrasinya kalau cuma activity ya, dibagi dengan total EDTA-nya. Ya, jadi EDTA adalah semua konsentrasi EDTA bebas di dalam larutan. Free dalam arti adalah not complex to the metal ion, jadi yang tidak terkomplekskan. Ya. Nah, ini ada satu eh, rumus ya. Ini adalah untuk Y4 minusnya, ini totalnya. Jadi ada ini untuk yang pertama ini, polanya gampang ya. Yang pertama kan ada 6 ini 6 kemudian ini 5 K1 masuk, ini 4 K1, K2, ini 3 K1, K2, K3. Ketiga ini 2 K1, K2, K3, K4. Ini 1 ini sampai K5. Ini enggak ada hanya sampai 6. Nah, ini mudah jabarinnya ya. Nggak tahu nanti waktunya kalau cukup, kalau enggak nanti saya buat. Saya kira ada videonya juga ini. Nah, ini apa spesiasi dari EDTA ya sebagai fungsi pH. Ini penting sekali untuk saudara kuasai. Jadi ketika pH sangat rendah, ini H6Y. Ya. Tapi begitu pH naik, ini H5Y sudah maksimum di pH 1 kurang, kemudian ketika pH-nya naik, dia turun, muncul H4Y. Dia belum sampai turun, sudah muncul H4, H3Y minus ya. Nah, di sini H4Y habis. Di sini pH3 H5Y habis. Di pH 1,5 H6Y 20 sudah habis. Nah, di pH 4 itu HY2 minus. Nah, di sini karena ini tidak ada yang lain, ini kira-kira sama dengan pK 5. Kemudian di sini H3Y-3, ini yang pKa 6 ya. Terus di atas itu Y4 minus. Jadi kalau di atas pH 13 itu sudah hampir semuanya Y4 minus ya. Yang lain ada dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, ini yang kemudian untuk kebutuhan praktis dibuat tabel alfa Y4 minus sebagai fungsi pH. Jadi garis biru ini, grafik biru ini yang kemudian ditabulasi agak kasar di pH 0, 1 sampai 14. Ya, ini untuk mu, ini alfa ya. Jadi ini activity sebenarnya ya. 0,10 molar. Jadi pH 13-14 itu sudah 100% Y4 minus. Pada saat pH asam itu sangat kecil. Ya. 23, 18, naik sampai akhirnya besar. Nah, apa gunanya tabel ini atau ini sebenarnya grafiknya lengkap ini ya, grafiknya yang ini biru ini. Ini adalah karena K ya, KF ya. Jadi kalau formation misalkan M N plus Y4 minus jadi MY N minus 4 ya, maka ini namanya K formation ya. K formation itu kompleksnya MY N minus 4 dibagi dengan MN plus Y4 minus ya. Jadi eh, untuk yang KF-nya besar, maka Y4 minus kecil pun sudah bisa terbentuk kompleks ya. Tapi untuk yang KF-nya kecil, ya artinya tidak stabil, maka Y4 minus itu harus yang besar. Ya, jadi di sini di pH-pH yang ini untuk yang KF-nya kecil, ya, yang di sini bisa untuk KF yang besar. Artinya kita bisa eh,
memisahkan, misalkan kita mau menitrasi yang KF-nya besar itu cukup di pH asam, yang basal yang KF-nya kecil nggak bisa dikomplekskan ya, maka kita bisa memilih dengan pH ya. Baik. Jadi misalkan di sini eh, kita lihat apa maksudnya alfa Y4 minus ini ya. Jadi eh, fraksi EDTA bebas dalam bentuk Y4 minus ya, alfa Y4 minus pada pH 6 untuk konsentrasi totalnya 1 molar ya. Pada saat 1 molar itu eh, maka yang 2 plus pada pH 6 ya, ini bisa dihitung bahwa ini dihitung dari rumus tadi sebenarnya. Nah, ini alfa Y4 minus adalah konsentrasi Y4 minus bagi totalnya. Jadi 10 pangkat minus 6 ini ya dibagi dengan totalnya, ya maka ini adalah alfanya ya, fraksinya. Ya, jadi hubungannya adalah dengan KF ini ya. Jadi N plus Y4 minus itu jadi N minus 4 ini kompleksnya, ini logam dan ligannya. Nah, karena tadi kita punya alfa Y4 minus itu sama dengan Y4 minus dibagi dengan EDTA totalnya ya. Maka ini Y4 minus ini kita bisa gantikan, karena yang kita tahu adalah EDTA totalnya ya. Eh, apa Y4 minus itu sama dengan alfa Y4 minus dikalikan dengan EDTA. Nah, alfa Y4 minus ini ya sebagai fungsi dari pH. Ya, ini FeDTA H2O ya. Jadi ada Fe-nya ini N, O, 2 tambah 6 jadi ada H2O lagi ya. 2N plus 4O plus 1 H2O. Jadi ada 7. Ya. Nah, ini harga KF-nya ya. Jadi yang ini yang KF kecil, artinya nggak stabil ya, sampai dengan eh, ini ya nggak stabil. Yang ini berilium masih stabil, masih bisa difiltrasi. Kemudian ini juga bisa ya, ini besar, terus ini juga besar. Ag ya masih masuk. Jadi yang lemah itu hanya LINAK ya. Yang lain itu relatif kuat, yang paling besar, yang mungkin yang paling banyak misalkan FE3 gitu ya. Terus ada TL13 ini juga 35 ya. Nah, tadi kita sudah sedikit intro bahwa Y4 minus itu sama dengan alfa Y4 minus kalikan eh, DTA ya, kalikan DTA. Nah, kita bisa mensubstitusi ini dengan alfa Y4 minus kali EDTA. EDTA itu kalau ketemu larutan kan tahu ya 0,1 molar gitu. Tapi berapa yang dalam bentuk Y4 minus tergantung pada alfanya. Alfanya tergantung pada pH-nya ya. Maka ini karena ini tergantung pH, kita bisa masukkan ke sini menjadi alfa KF ya. Yang ini sama kemudian jadi conditional
formation constant. Yang ini EDTA kita tahu konsentrasinya, kita bisa pakai. Nah, ini kondisinya apa? Yaitu pH. Ya, tergantung pada pH. Kita bisa mempunyai KF. Kalau KF-nya ini sudah fix, tapi kalau ini menjadi fungsi pH karena alfanya itu fungsi pH. Nah, itu disebut dengan conditional formation constant atau effective formation constant. Ya. Ini tergantung pada pH-nya. Ya, jadi kita bisa langsung menggunakan konsentrasi EDTA-nya. Nah, kita punya contoh di sini adalah untuk CaEDTA, ini KF-nya 10,65, berapa ini 0,1 molar, ya. Ini pH-nya 10 dan pH 6. Ya, ini kompleksnya. Eh, KF dari tabel tadi adalah untuk pH 10 0,3. Ya, ini KF-nya, maka ini adalah KF dasnya. Nah, semakin asam nilai alfanya makin kecil ya. Jadi ini KF untuk alfa untuk pH 6, maka ini adalah KF aksen untuk pH 6 ya. Nah, dari situ kita kemudian bisa menghitung Ca2 plus dengan EDTA-nya, terus CaY2 ya. Nah, awalnya 0,10, terus kalau terdekompos 1 banding 1, maka ini berkurang X. Maka dari nilai KF tadi, yang sama dengan 1,3 pada pH 10, ini yang untuk pH 5, pH 6, kita bisa menghitung X-nya ya. Jadi ini adalah X pangkat 2, maka 10 pangkat minus 6 pada pH 10 dan 10 pangkat minus 4 pada pH 6. Jadi pada saat eh, apa KF-nya besar, maka sorry, yang pada pH ini 10,5, maka pada pH 10 itu menjadi 2,7 per pangkat 6 ya. Jadi dari sini nanti kan bisa dihitung 0,10 minus X minus KF kali X kuadrat sama dengan 0. Kita bisa menghitung X-nya. Nah, kalau kita simulasikan titrasi kalsium dengan EDTA, ya, maka akan teramati seperti ini. Kalau pH 5 tidak ada transisi, pH 6 ada belokan dikit, ya, pH 7, pH 8, pH 9 baru mulai kelihatan. Nah, jadi memang bisa katakan kalau KF-nya kecil itu harus ke arah basah supaya nanti KF aksennya jadi besar ya. Tapi kalau KF-nya itu sudah besar, pakai asam pun masih bisa terbentuk kompleks. Ya, jadi kita bisa memilih pH untuk memilih titrasi dalam campuran ya. Yang KF-nya besar itu dapat titrasi pada pH yang rendah, sedangkan yang KF-nya kecil itu kita harus pada pH basah. Jadi kalau kita punya campuran besi 3 plus dengan Ca2 plus, maka pada pH 4 Fe sudah tertitrasi, sedangkan kalsiumnya belum. Ya, jadi kita bisa menitrasi hanya Fe3 plus tanpa terganggu oleh Ca2 plus ya. Nah,
Sekarang kita coba mensimulasikan titrasinya. Ini Mn plus dititrasi dengan EDTA. Nah, kemudian pada pH tertentu. Ya, jadi ini adalah logamnya. Jadi di sini awalnya kan tinggi. Nanti kalau sudah kelebihan EDTA, maka akan kecil. Ini P. Jadi di sini ada darah yang kecil, ini darah yang besar. Ini adalah titik ekivalennya. Ya. Jadi sebelum titik ekivalen itu eh, Mn plus left in solution ada sisa, ya. Sebagian dia akan terkompleks dengan EDTA. Jadi yang unreacted itu eh, Mn plus, terus ini adalah jadi ada disosiasi menjadi Mn plus plus Y4 minus, tapi karena ada sisa ini ya, ini dianggap sama dengan Mn plus yang sisa. Jadi yang kontribusi dari disosiasi ini diabaikan. Nah, pada saat titik ekivalen, ini sudah tidak ada kelebihan EDTA, tidak ada sisa logam, maka nanti akan menjadi eh, Mn plus sama dengan EDTA yang free. Ya, ini 1:1. Nah, setelah after equivalent ini ada excess EDTA. Ya, jadi nanti eh, Mn plusnya itu yang akan dihitung berdasarkan pada kelebihan DTA. Nanti jika F aksen dibagi dengan EDTA-nya. Ya, jadi kalau kita pakai kita singkatnya di kalsium 12 dengan EDTA jadi CaY2 pada pH 10 ya, pH 10 ini EDTA-nya 0,08 molar, ini kalsiumnya. Nah, ini kemudian alfa KF-nya adalah ini KF aksennya ya 0,30 dari tabel tadi ya, ini KF-nya, ini adalah KF aksennya. Ya. Terus nanti dihitung PCA-nya. Ini yang before ya, before itu adalah ini equivalent poinnya seperti yang kemarin, ini equivalent terus dikurangi penambahannya, ini totalnya ini ada fraksinya. Yang sisa ini konsentrasi dari logam awalnya, terus ini adalah pengencerannya. Sehingga nanti bisa ketemu ini, terus ini P-nya. Ya. Jadi sebelum 25 pakai rumus yang ini. Nah, pada saat equivalent, ya, at equivalent point itu ini 0,040, konsentrasi CaY2-nya sama konsentrasi CA semula, ini pengencerannya. Nah, ini eh, terus konsentrasinya. Kemudian dari situ terdisosiasi menjadi Ca dan EDTA. Ya. Ca EDTA ini 1:1, maka kita bisa menghitung dari KF aksennya tadi berapa X-nya bisa kita hitung. Ya. Nah, setelah titik ekivalen itu ini dari konsentrasi EDTA-nya ya. Terus ada kelebihan 1 mili, ini pengencerannya. Ini adalah konsentrasi EDTA. Ya. Kemudian dari situ konsentrasi kompleksnya itu sama dengan awalnya, terus ini adalah pengencerannya. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung dari KF ini, CaY2-nya pakai yang ini, ya, Ca2 plusnya ditentukan oleh DTA-nya, sehingga kita bisa melepaskan Ca2 plusnya untuk dihitung, ya. Gitu. Ya, jadi
eh, ini hitung untuk CA dan SR ya. Jadi yang CA itu KF-nya 10 pangkat 10, ini 10 pangkat 8 ya. Jadi ada perbedaan titik ekuivalennya untuk yang biru, yang SR, ini untuk CA. Jadi karena eh, untuk pH yang sama itu CA dan SR lebih kecil KF-nya, maka dia lebih sempitnya. Nah ini mungkin agak susah juga dipisahkan ya, karena terlalu dekat. Ini harus pada pH 10, pada pH yang basah. Ya. Nah, kalau kita pakai eh, Excel, nanti ini kita bisa menghitung dari usaha rumusnya ya. Ini mass balance-nya logam itu mengikuti, ada yang sebagai M bebas, ada yang sebagai ligan kompleks ya. Dan juga ligannya juga ada yang free, ada yang kompleks. Terus ini adalah CMVM, ini volume totalnya. Ini juga untuk ligannya. Ya, itu maka nanti dari persamaan ini kita bisa menghitung, terus akhirnya kita dapat persamaan yang ini ya. Saya kira eh, bisa dirunut sendiri nanti ya. Ini untuk spreadsheet-nya. Nah, mungkin kita coba pakai Excel dulu. Kita simulasikan dari kondisi tadi ya, yang manual saja ya. Ya, kita masukkan dulu angka-angkanya. V 0 CA sama dengan 50 mililiter, kemudian eh, MCA ini sama dengan 0,04 molar. Terus eh, alfa, pH, maupun ini nggak dipakai perhitungan, tapi terus alfa ya, alfa sama dengan dari tabel tadi ya, 0,30. Nah, berarti kita hitung KF-nya, sorry, KF sama dengan, ah,
P ya. PKF-nya bukan P itu, log ya. Log KF, jadi perhatikan ya, itu bukan P tapi log, bukan PKF tapi log KF. Jadi 10,65. Nah, maka KF-nya adalah 10 pangkat log KF-nya. Nah, eh, 4,5 kali 10 Nah, KF dash-nya, KF aksennya itu sama dengan alfa kali alfa dikalikan dengan eh, KF-nya ya. Hmm. Ini adalah log KF. Nah, sekarang kita hitung dulu V ekivalennya. Ya, V ekivalennya jadi adalah 1:1 ya. Jadi kita bisa menghitung V ekivalennya dari eh, V kali M dari CA sama dengan V kali M dari EDTA. Ya, jadi VE sama dengan V kali M dari CA dibagi dengan M EDTA. Maka VE sama dengan, ya kita hitung, V kali M dari CA ya dibagi M dari M EDTA belum tak tulis ya. Kita tulis dulu aja. M EDTA sama dengan 0,08 molar. Maka di sini sama dengan 50 kali 0,04 dibagi dengan 0,08 mililiter ya, sama dengan 50 mililiter. Nah, sekarang kita mensimulasikan sebelum titik ekivalen, misalkan di sini dari V titrasinya ya, dari 1, 2, 5, kemudian 10 sampai 20, terus 22, 24 namanya ya. Jadi untuk yang ini maka V totalnya total itu sama dengan V awalnya adalah 50 ya, ditambah dengan literasinya. Nah, jadi V awalnya konstan, kita beri dolar. Nah, kita copy ke bawah sampai 24. Kemudian, ya, jadi ini kita anggap bahwa sisa dari kalsiumnya ya, kalsium yang tidak bereaksi. Nah, kita bisa menghitung eh, Ca 2 plusnya ya. Jadi itu berapa? Hmm. Ya, itu hitungannya tadi adalah bahwa yang seharusnya kalau 25 habis, berarti ini eh, V ekivalennya, oh, kok bisa 50. Ini sama dengan V ekivalen di sini ya. Jadi ini sama dengan V ekivalen dikurangi dengan volume, sorry, minus itu di mana? X minus volume titrasinya, ini sisanya ya, dibagi dengan volume ekivalen, berarti ini fraksinya, dikalikan dengan konsentrasi logam C awal,
terus dikalikan dengan pengencerannya dari 50 dibagi 51 ya. Jadi ini yang kita beri dolar adalah D13 diberi dolar, H12 berubah-ubah, D13 ekuivalen, D6 konstan, konsentrasi awal, D5 konsentrasi awal. Jadi berkurangnya di 0,4 ini. Nah, kalau kita turunkan terus sampai di sini, ya 0,11. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung EDTA-nya bisa nggak? Nggak juga nggak usah ya, tapi ini bisa juga sih, tapi eh, nanti saja ya. Yang ini yang. Nah, kita bisa menghitung PCA-nya. PCA itu sama dengan minus log 10 dari CA2 plusnya. 1,4, jadi ini tinggi, kemudian sampai di sini naik sampai 2,97. Nah, pada saat ekivalen, ya, pada saat ekivalen 25 itu ini 75, tapi ini tidak pakai rumus yang itu ya. Jadi kita pakai rumusnya adalah konsentrasi dari eh, apa edit kompleksnya ya. CAY2-nya adalah ini kita hitung di sini pada saat ekivalen ini ya. CAY2 konsentrasi ya. Itu sama dengan karena kalsium ini total menjadi CaY2 ya. Jadi di sini eh, pada saat ekivalen itu pada saat ekivalen mol CaY2 sama dengan eh, mol Ca ya, Ca2 plus. Nah, sehingga terus ada faktor pengenceran. Nah, jadi konsentrasi Ca2 itu sama dengan di sini mol Ca2-nya adalah 50 dikalikan 0,04 ya. Terus dari situ ada pengenceran. Pengencerannya adalah 75 dibagi awalnya 50 ya. Nah, ini adalah molaritas dari kompleksnya ya. Ini kalau ya jadi dari 4 menjadi 50 kali 0,4 eh, dikalikan ini, oh ini masih molnya dibagi 50 juga ya. Jadi ini langsung ya, jadi dibagi 50 ini, dibagi, sorry, dibagi molnya sekian, dibagi volumenya 75 sudah langsung ya, ya 0,027. Nah itu adalah kompleksnya, maka apa Ca2 plusnya itu sama dengan karena tadi X kuadrat ya, jadi adalah oh, dari persamaannya saya tulis dulu aja. Ca2 plus EDTA eh, CaEDTA ya. Nah, atau CaY2 minus tadi ya. Jadi di sini maka ini X, maka oh,
ini KF ya, KF aksen sama dengan X, sorry, CAEDTA dibagi dengan eh, X kuadrat ya, maka X sama dengan akar dari EDTA dibagi CADTA dibagi dengan KF dasnya ya. Jadi kalau kita cek dari ini divakban pada saat ekivalen ini ketemu molaritasnya, maka X, oh ini berkurang X, sorry ya, CaY2 minus X di kuadratnya. Ini saya hapus dulu. Jadi ini KF, ini KF das ya, KF das sama dengan CA Y2 minus kurang X, ini X kuadrat ya. Kalau dikuadrat ini berarti eh, KF das X kuadrat ini plus X minus CA Y2 minus sama dengan 0. Jadi A sama dengan KF das B sama dengan 1, terus ini adalah C-nya minus CaY2 minus ya. Kita bisa menghitung jadi A sama dengan KF-nya, KF das ya, KF itu sama dengan di sini kita cari KF dasnya nanti ini ya. Kemudian B sama dengan 1, rumus ABC ya, biar bisa dipakai nanti. Ini 1, terus C, kita tulis tangan. C sama dengan minus C ini ya. Nah, sekarang dari rumus bahwa X itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Maka X itu sama dengan minus B, B-nya mana? B, terus kita coba pakai yang plus dulu, SQRT, B kuadrat, min 4 kali A kali C dibagi, nah, harus di sini ya, 2 kali A. Minus min 4 AC. A-nya itu kali C, coba kita cek dulu. Min 4 kali A kali C. Nah, terus kalau SQRT 1 ditambah itu berapa? Itu terus minus, saya kurang ya, minus B ditambah SQRT
dibagi 2 kali A. Satu koma empat 10 pangkat 6. Oh, ini nggak bisa tadi kenapa nih? Oh, ini di GRT ya. Square root. Ya, sama. 1,4 10 pangkat minus 6. Jadi ini kita ganti untuk X-nya sama dengan ini. Maka 5,85. Kemudian ini untuk kelebihan EDTA 26, 27, 28, 30 ya. Nah, ini kita tahu kelebihan EDTA-nya adalah eh, sebanyak dari 26 dikurangi ekivalennya. Ekivalennya ada 25 ya. Jadi ini kita berikan dolar. Terus konsentrasi EDTA itu 0,08. Terus ada pengenceran eh, dari 1 jadi 76 ya. Jadi menjadi volume totalnya ini. Ini ada ya dolar 0,01 ya, ada pengenceran sebanyak itu. Ini kemudian untuk menghitung after equivalent point ya, eh, CAY2 adalah, oh ini ada pengenceran CA-nya 2, terus nanti harus dihitung ya. Menghitung lagi. Oke, nggak apa. Kita menghitung juga untuk CAY2 minusnya. Ya. Yang ini tadi sama dengan apa tadi? CAY2 minusnya adalah ini ya. Oke, ini bagi I100, I20. Nah, sekarang ini kalau sama dengan ini, kalikan ini, terus dibagi ini ya. Ini kita beri konsentrasi sama volumenya ini, yang volumenya berubah. Ya, ini adalah pengenceran dari kompleksnya. Terus kita menghitung, ini juga kita bisa turunkan kemari, maka kalau ini DTA-nya, kemudian kita tahu DTA-nya, kita bisa menghitung CA-nya ya. CA sama dengan CA-nya di sana, berarti dari sini ya. Dari sini CA-nya sama dengan CA 12 itu sama dengan ini KF-nya, sorry, pindah ke ini belah sana ya, berarti CAY2 dibagi dengan KF aksen dikalikan dengan EDTA-nya. Ya. Oke, kita pindah rumusnya.
kemari ya. Yang di sini kita pakai rumusnya adalah Ca2 plus itu sama dengan eh, CaY2 minus dibagi Kf das kalikan EDTA. Nah, jadi kita bisa hitung di sini ini kompleksnya dibagi dengan dalam kurung Kf das yang ini dikalikan dengan EDTA-nya variabel juga ya. K21. Terus kita tutup. L21-nya variabel, D11-nya yang konstan. Nah, ini kita, ya, terus ini kita P-nya. Nah, yang akan kita buat grafik yang ini. PCA ya. Insert, agak kasar. Kita select data, edit. Nah, X-nya belum ya. Ini yang sama dengan PCA. X-nya adalah ini. Ya, ini kita pindah ke eh, chart saja. Hmm. Ya, ini grafiknya. Di PCA itu besar, kemudian ada transisi terus jadi naik. Nah, ini kalau mau halus bisa sih. Ya, baik. Saya kira eh, itu nanti hanya untuk bahwa kita bisa melakukan simulasi ya dengan cara yang sama ya. Nah, sekarang kadang-kadang ini kita cocoknya pada pH basah, tapi bisa terjadi apa logamnya mengendap pada pH ini ya. Nah, maka kita perlu eh, menambahkan auxiliary complexing agent ya. Jadi misalkan EDTA apa seng ini kita harus menggunakan amonia buffer, kemudian agar tetap di dalam larutan gitu ya. Kita coba. Ini adalah contohnya untuk auxiliary complexing agent-nya. Ya, jadi misal ini ya. Jadi kalau kita punya logam terus dengan ligan dia bisa untuk kompleks ini ya untuk Ml2 mamanya gitu ya, maka kita punya logamnya itu dia terkompleks ya, maka alpha M ada M yang free ada M yang total ya. Jadi yang eh, CM itu total artinya ada dalam bentuk free ataupun dalam bentuk kompleks. Nah, maka kita bisa menghitung alfa M ya dengan rumus yang tadi ya, M1 plus beta 1 L, beta 2 L kuadrat kalau kita punya nilai betanya. Nah, ini seterusnya, maka eh, kalau Bn K1 K2 seterusnya kita bisa akhirnya mendapatkan fungsi dari alpha Zn itu seperti ini. Jadi contoh gini ya. Jadi eh, bentar saya buka.
buka sheet kosong saja untuk jelasin ini ya. Jadi gini, eh, kita punya tadi EDTA itu ada H6Y12 dengan H5Y plus, H4 ini keseimbangan ya, Y, H3Y minus, H2Y2 minus, Y3 minus, dan Y4 minus. Nah, di sini dengan logam ya, Mn plus, tapi logamnya ini juga berkeseimbangan dengan Ml plus ya, eh, Ml2 ya, N plus ya, berkeseimbangan dengan MLN, N plus gitu ya, Ln. Nah, ini yang kemudian berkeseimbangan menjadi MYN minus 4. Ya, ini yang KF. Ya, jadi eh, KF itu adalah sama dengan MJN-4 konsentrasinya dibagi dengan MN plus free terus dengan Y4 minus free. Ya. Nah, ini yang nanti karena MN-nya itu nanti tergantung pada pH juga, maka ini ada dua, ini yang nanti dengan eh, ada alfa Y4 minus, ini ada alfa eh, M N plus ya. Jadi terlibat dalam dua sistem kesetimbangan ya. Jadi kalau saya pakai warna pen yang beda ya, jadi yang Y4 minus ini satu sistem kesetimbangan sendiri, terus saya pakai warna pen yang beda lagi, warna apa? Eh, biru namanya ya. Ini untuk kesetimbangan dari logamnya, kompleks logamnya. Terus satu lagi kita pakai warna yang beda lagi, ungu apa ya. Ini satu sistem keseimbangan sendiri ya. Jadi ada tiga keseimbangan ya. Keseimbangan ini asam basa, ini yang kompleks, yang ini juga kompleks ya. Nah, ini adalah eh, free, ini berarti nanti kita harus tahu alfanya masing-masing. Ya. Oke, jadi alfa sing, jadi kalau di sini diketahui, kita kembali ke warna merah ini jelas ya. Seng dengan amonia itu dia bisa bentuk ini satu, dua, tiga, dan empat ya. Ini yang free amonia 0,10 molar. Berapakah yang dalam bentuk seng bebas? Ini yang free ya. Jadi at any pH there will also be some ammonium in aqueous. Jadi ini ada keseimbangan juga NH3 dengan NH4 ya. Ini yang dihitung adalah unprotonated ya. Jadi yang unprotonated karena ada juga yang terprotonasi ya. Nah, ini beta 1 2,18 pangkatnya ya. Ini yang ini untuk beta 3-nya dan beta 4-nya ini. Maka alpha sing itu adalah
Satu dibagi satu plus beta satu L, beta 2 L kuadrat, beta 3 L kuadrat, beta L 4 kuadrat. Jadi L-nya ada 0,10, terus betanya masing-masing bisa dihitung, ya. Maka alfa sinknya adalah eh, 0,1,5 ya. Kita biar kita keep dulu ya. Biar tahu cara menghitungnya, kita simulasikan, kita contohkan di sini ya. Jadi ini eh, 24 ya, biar jelas. 2,8 dulu beta ya, 2,18, terus 4,43, ada 6,74, terus 8,70. Nah, ini untuk betanya berarti nanti 10 pangkat dari ini P-nya log ya, jadi bukan minus log tapi log. Jadi di sini nilainya itu, nah kemudian L-nya sama dengan 0,1 ya, ini beta, L sama dengan 0,1 molar ya. Terus berarti alfa kita bisa hitung, alfa itu sama dengan satu dibagi dalam kurung satu ditambah dengan beta satu kali L-nya yang ini ya, ditambah beta 2 kali L kuadrat ditambah beta 3 kali L pangkat 3 ditambah beta 4 kali L pangkat 4. Iya, ini kalau kita enter, ada yang salah. Oh, ya. 1,8 kalau kita jadikan dua angka penting, sama ya, kalau tiga angka penting 1,79. Karena ini dua angka penting ya lognya, maka ini ya kita jadikan dua angka penting. Sama ya. Itu cara menghitungnya. Eh, Nah, sekarang sudah ketemu alfanya. Nah, kalau kita menitrasi eh, seng dalam adanya EDTA, maka kita perlu menambahkan alfa seng tadi ya. Jadi tadi kita harus menambahkan alfa ini tergantung pada konsentrasi dari NH3, yang ini tergantung pada pH. Maka ini double aksen itu tergantung pada pH dan amonianya. Kalau karena di alfa tadi ada fungsi
ligannya. Kalau betanya kan sudah konstan ya. Ya, pada dua kondisi yaitu pH dan konsentrasi dari ligannya. Jadi contohnya di sini 50 mili zinc, kemudian dengan ini EDTA-nya pH 10, nanti berarti ke alfanya ini adalah ligannya. Ya, jadi kita bisa menghitung tadi there is also ammonium. Ya, ekivalen karena sama-sama 10 pangkat minus 3, maka ekivalennya juga sama 50 mili. Berapa setelah penambahan 20, 50, dan 60. Ya, pada saat ini alfa nya sudah kita hitung tadi. Ini alfa Y4 minusnya pada pH 10, kemudian K double aksennya kita bisa hitung ini sama ini KF-nya ketemu pangkat 11 ya. Sebelum itu ekivalen itu yang sisa adalah karena 50 sudah beraksi 20 berarti tinggal 30 per 50 dikalikan konsentrasi dari logam Ca-nya, ini pengencerannya, ini adalah konsentrasi Ca yang sisa, yang free ya, free sisa, seng bukan Ca. Ya. Kemudian pada eh, nilai all zinc not bound to EDTA is bound to ammonia ya. Jadi sengnya itu adalah alfa zinc 2 kali C zinc 2 eh, maka sengnya adalah kali C-nya ya. Ini sama dengan ini adalah alfa zinc-nya, ini adalah zinc totalnya, maka ini adalah zinc yang free ya. Jadi ini sama dengan 8,11 ya. Di zinc kali OH2 eh, 10 pangkat minus 16. Jadi tidak melebihi pada kelarutan dari eh, apa ZnOH. Jadi ZnOH itu sama dengan KSP-nya 10 pangkat 15,5, ini 16,11, jadi masih lebih kecil, belum melampaui, jadi tidak mengendap. Pada titik ekivalen itu eh, sudah habis ya, maka ini sen ZnJ2, kemudian ini konsentrasinya ada 5,10 pangkat 4 dari Ca yang sudah bentuk kompleks dikurangi X, ini CZN2, ini X kuadratnya. Ini adalah KF double tadi ya. Ini minus 8, maka zinc-nya adalah alfa kali zinc pangkat 2 sama dengan 12,0 ya. Nah, setelah titik ekivalen itu ada kelebihan, misalnya ada kelebihan eh, 10 mili ya. Jadi dari zinc-nya ini kompleksnya 50 kali 110 pengencerannya, ini konsentrasi awalnya ya. Kemudian eksesnya adalah 10 dari 60, jadi kelebihan 10, ini volume totalnya, ini konsentrasi awal EDTA-nya, ini molaritasnya. Maka kita bisa masukkan ini HF gas untuk zinc, ketemunya adalah 9,5, kemudian PZN-nya 15,28. Nanti mungkin bisa kita simulasikan untuk kurvanya ya. Nah, ini nanti saya langsung ini ya. Eh, Kalau diberi amonium ini akan naik ya, sengnya akan berkurang karena supaya tidak mengendap ya. Ini yang rendah. Mungkin nanti ini saya berikan di luar kuliah saja ya simulasinya supaya tidak menghabiskan waktu. Oke,
Saya kira untuk ini kita teruskan hari Senin ya, supaya nanti Senin sampai saya kira selesai nanti Senin. Kalau kita lihat ini sudah slide ke 58 dari sudah dikit sih sebenarnya. Tapi waktunya sudah habis, kita akhiri saja sampai di sini. Apakah ada yang belum presensi? Sudah semuanya ya. Oke, 22. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Sampai ketemu nanti di kelas hari Senin. Ya, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, saya tutup.